PT Brantas Abipraya dipercaya menjadi kontraktor pelaksana dalam proyek pembangunan gudang curah kering milik PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo, Regional 2 Banten, yang berlokasi di Pelabuhan Ciwandan, Provinsi Banten. Dalam rangka peningkatan pelayanan di Pelabuhan Ciwandan, PT Pelindo Regional 2 Banten melakukan pembangunan gudang curah kering dengan total luas area gudang dan fasilitasnya sebesar 11.600 meter persegi dan luas bangunan gudang utama sebesar 10.800 meter persegi. Gudang ini memiliki 6 kompartemen dengan ukuran 48 kali 30 meter di setiap kompartemen. Gudang ini akan difungsikan sebagai tempat penumpukan bongkar muat bahan-bahan curah kering, salah satunya adalah gandum. Proyek pembangunan ini dimulai sejak tanggal 17 Januari 2022 dan masih berlangsung sampai sekarang, dengan target akhir penyelesaian bangunan, yaitu pada akhir bulan Maret 2023. Pemilik proyek ini adalah PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten, dan PT Brantas Abipraya dipercaya sebagai kontraktor pelaksana. Proyek ini menggunakan konstruksi Pre-Engineered Building, atau PEB rangka baja. Video ini akan fokus terhadap pemasangan rangka baja. Adapun proses pemasangan rangka baja ini dimulai dari Toolbox Meeting. Toolbox Meeting merupakan pertemuan rutin yang dilakukan oleh tim yang bekerja di lapangan. Toolbox Meeting juga dipimpin oleh HSE Inspektor untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi-potensi bahaya di tempat kerja. Pada proyek ini, Toolbox Meeting rutin dilakukan pada pagi hari sebelum aktivitas proyek dimulai dan akan terus dipantau sampai dengan jam kerja berakhir. Selanjutnya, tim HSE akan melakukan pemeriksaan kecepatan angin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan angin pada saat proses ereksian rafter yang akan dilaksanakan. Pengecekan kecepatan angin ini menjadi faktor penentu dalam proses pengangkatan rafter dapat dilakukan dengan aman, serta untuk meminimalisir akan terjadinya bahaya yang diakibatkan oleh faktor cuaca. Tahapan berikutnya, tim HSE akan melakukan crane inspection, dengan tujuan untuk memastikan crane dalam kondisi prima. Mobile crane yang digunakan untuk ereksian rafter adalah sebanyak 3 unit, dengan kapasitas angkat masing-masing 25 ton. Inspeksi yang dilakukan mencakup beberapa hal, diantaranya pengecekan seluruh komponen pada crane dan pengecekan hook crane. Sling and shackle. Sling and shackle merupakan alat bantu angkat, khususnya pada barang yang besar dan berat. Pada pemasangannya, pekerja akan mengikat sling and shackle ke hook crane, yang dilanjutkan dengan mengikatkannya pada rafter. Pada proses pengangkatan ini, menggunakan polyester webbing sling, dengan kapasitas angkat 10 ton, dan shackle dengan kekuatan 17 ton. Selanjutnya, tim HSE akan memastikan kembali sling and shackle dalam kondisi aman. Setelah sling and shackle dipastikan aman, maka langkah berikutnya, pekerja akan melakukan perkuatan baut pada sambungan rafter atau impact, menggunakan kunci shock dan air impact wrench, dengan kekuatan torsi sebesar 1000 Nm. Ukuran baut yang digunakan adalah M20, M24, dan M36. Berikutnya, tim dari Quality Control dan konsultan supervisi akan melakukan pemeriksaan atau cek torsi, dengan cara mengkalibrasi baut pada rafter hingga terkunci dengan erat, menggunakan kunci momen dengan kapasitas sesuai spesifikasi teknis. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua baut sudah terpasang sesuai standar dalam spesifikasi teknis. Sebelum ereksian rafter dilaksanakan, tim Quality Control beserta konsultan supervisi akan melakukan rekonstruksi atau uji coba kemampuan crane dengan sudut angkat tertentu yang disebut dengan loading test. Tujuan daripada loading test ini untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan dan juga membuktikan bahwa semua peralatan angkat aman digunakan. Pada prosesnya, rafter akan diangkat menggunakan crane dengan ketinggian 30 cm dari permukaan tanah selama kurang lebih 5 menit.
Ereksian rafter dapat dilaksanakan apabila hasil cek torsi terhadap semua baut dan loading test rafter telah memenuhi syarat. Proses diawali dengan memastikan sling and shackle terpasang dengan baik dan benar terhadap hook crane. Kemudian, diikuti dengan pengangkatan rafter secara perlahan hingga bertemunya rafter dengan kolom. Setelah salah satu rafter menyatu dengan kolom, maka pekerja akan mengencangkan baut yang terpasang dan melakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Proses ini diakhiri dengan menyatunya kedua rafter yang kemudian dilakukan perkuatan antar join rafter. Selanjutnya, dilakukan perkuatan antara rafter set yang sudah terpasang sebelumnya dengan yang baru saja terpasang, yang terdiri dari pemasangan purlin, gording, dan aksesoris lainnya. Setelah proses ereksian rafter selesai, dilanjutkan dengan pemasangan aksesoris dan beberapa proses lainnya. Di antaranya, pemasangan purlin. Pada proyek ini, purlin diikatkan dengan sling and shackle, kemudian diangkat menggunakan crane dan diakhiri dengan memasangkannya pada rafter yang sudah terpasang. Setelah rafter dan seluruh aksesoris terpasang, dilakukan pengecekan verticality kolom dan rafter oleh tim survei. Jika ditemukan nilai verticality di luar angka toleransi, maka dilakukan adjustment kolom dan rafter secara bertahap, hingga memenuhi batas toleransi yang diizinkan. Kemudian, dilanjutkan dengan pemasangan atap. Pemasangan atap dilakukan dengan cara meletakkan material atap jenis UPVC, dengan ketebalan 12 mm di atas rafter dan purlin. Kemudian, atap dikencangkan menggunakan baut dan pemasangan atap harus dilakukan secara lurus dan rapi. Dilanjutkan dengan pemasangan dinding. Pada bangunan gudang ini, dinding yang digunakan pada struktur utama, yaitu menggunakan beton. Sedangkan, untuk dinding pada rangka baja menggunakan material jenis UPVC. Dinding UPVC dipasang setelah proses verticality kolom dan rafter dilaksanakan. Material dinding yang digunakan adalah material UPVC dengan ketebalan 2 mm. Dalam sistem pembuangan air, gudang ini memiliki talang yang difungsikan untuk menampung dan mengalirkan air hujan yang jatuh ke atap gudang ke aliran yang ditentukan. Talang yang digunakan memiliki spesifikasi berbahan fiber reinforced polymer atau FRP yang memiliki ketahanan terhadap air dan cuaca, serta terhadap korosi dan karat. Sehingga, memiliki umur yang lebih panjang dan minim perawatan. Pemasangan list plang. Fungsi dari pemasangan list plang bertujuan untuk menahan air hujan dan menambah unsur estetika yang membuat tampilan atap gudang agar terlihat lebih rapi. List plang pada pembangunan gudang ini menggunakan material UPVC dengan ketebalan 2 mm. Fasilitas lain yang dibangun dalam proyek ini diantaranya adalah ruang elektrikal, saluran, rem dan dinding penahan tanah, overdimension, mekanikal dan elektrikal, serta jembatan timbang. Dengan adanya gudang curah kering di Pelabuhan Ciwandan, Banten, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pelabuhan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dalam proses bongkar muat barang. PT Berantas Abipraya senantiasa konsisten dalam menjaga kualitas dan daya saing produk, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Abipraya, spirit for giving the best.